tapi dia nggak terlalu dirty seperti yang sekarang ada di Netflix. Saya kepengen bikin ke zaman dulu itu, tapi buat sekarang. Jadi lebih fokus ke cerita, lebih fokus ke sensuality dan characters. Dan ini kali ceritanya tentang selingkuhan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rocky izin. Wah, itu dia tadi penjabaran terkait dengan pemilihan peran dari setiap cast-nya. Mohon izin selanjutnya Ibu Febri, izin, apa kabar? Hari ini sehat? Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ibu Febri, izin. Mohon izin Ibu, boleh kita bertanya terkait hal yang satu ini. Terkait pesan apa yang ingin disampaikan, yang ingin ditonjolkan oleh WeTV melalui series ini. Dan bagaimana Ibu izin tantangan menyajikan realita yang dihadirkan dalam WeTV Original Main Api ini yang sebenarnya masih jarang terekspos. Dan ini menjadi sebuah konten hiburan, Bu. Silakan. Oke, panjang ya pertanyaannya ya. Iya benar, izin. Saya juga capek ini bacanya. Silakan Bu Febri. Pertama-tama selamat sore semua. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih dukungannya kepada WeTV dan Hitmaker Studios. Ini merupakan WeTV Original Main Api, merupakan kolaborasi kedua kami dengan Hitmaker Studios. Dan kami sangat happy, sangat antusias bisa kembali berkolaborasi dengan Pak Rocky Soraya. Terima kasih Pak Rocky. Kami tahu bahwa Pak Rocky ini sangat totalitas dengan karya-karyanya yang selalu berkualitas ya, seperti WeTV Main Api. Kami percaya series ini akan memberikan warna baru bagi WeTV. Terima kasih juga kepada sutradara Mas Rizal Mantovani atas semua sinerginya dan juga kreativitas sehingga bisa menghidupkan cerita ini dan setiap karakternya dengan sangat baik. Juga kepada seluruh cast, Luna Maya, dari Yusinatria, Audi Marisa, dan Marcelino Levan, serta seluruh kru yang sudah membuat sudah dalam sinerginya sudah bisa terlibat dalam series WeTV. WeTV Original Main Api merupakan series pertama kami dengan bertemakan psychological thriller atau thriller psikologis, dan menurut kami penonton dalam cerita ini akan dibawa ke dalam suatu cerita yang penuh dengan romansa, romance, cinta yang menggebu-gebu, dramanya kuat, intens, dan juga ketegangan yang selalu ada dalam setiap episodenya. Jadi menurut kami ini merupakan satu paket lengkap dalam sebuah tontonan yang harapannya bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Pesannya, kan mesti ada pesannya. Pesannya jangan coba-coba main api. Karena selingkuh mungkin seperti karakter Alex ataupun pria-pria di luar ya, bukan di ruangan ini ya, pria-pria di sini pasti baik-baik. Selingkuh biasanya dianggap sebagai beautiful escape awalnya, tapi kalau ketemu dengan orang yang salah, hati-hati karena bisa jadi teror atau bahkan membahayakan orang di sekitarnya, membahayakan keluarga, bahkan karirnya sendiri dan juga teman-temannya. Jadi sebenarnya message dari WeTV Original Main Api ini sangat baik ya. Jangan coba-coba selingkuh. Terima kasih teman-teman media atas dukungannya selama ini kepada WeTV. Saya mohon dukungannya supaya mengingatkan kembali masyarakat Indonesia untuk menonton hanya di aplikasi resmi WeTV, bukan di platform bajakan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Febri. Jangan coba-coba main api, takut kebakaran Bu ya, izin ya. Ada yang di sini pernah main api? Takut kebakaran. Mas Rizal, izin. Pertanyaannya, dalam proses syuting WeTV Original Main Api, ini mohon izin Mas, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menghidupkan ceritanya dengan genre psychological thriller yang pasti masih tergolong baru di Indonesia? Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Saya senang sekali sih dapat kesempatan untuk membuat psychological thriller karena dari dulu saya sangat suka sekali dengan drama, specifically psychological thriller, di mana secara spesifik memang karakter-karakter yang ada itu sebenarnya dramanya diputar oleh peran psikologi antara karakter, di mana karakternya itu ditaruh pada suatu situasi dan mereka pada akhirnya harus melakukan peran psikologi terhadap
baik itu lawan bicaranya atau temannya atau pacarnya. Dan itu sungguh menarik karena semua keputusan yang mereka lakukan itu unfolding terus akhirnya menjadi snowball effect, sehingga di belakang itu semua langkah dan keputusan yang mereka lakukan itu akibat daripada pilihan mereka sendiri. Jadi itu sungguh menarik sekali. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Mas Rizal, luar biasa. Terima kasih banyak Mas. Selanjutnya Kak Luna, Izzy. Waduh, ini nih yang bikin kita on fire dari tadi ya. Kak Luna, ketika Kak Luna ini mendapatkan peran yang satu ini, ketika membaca skripnya, apa yang ada di benak Kak Luna? Halo, selamat sore semuanya. Jujur aku belum nonton episode 1-nya. Gimana? Waduh, amazing. Bocoran dong. Kita cuma bisa bilang amazing Kak Luna. Oke. Ya, skripnya menarik banget menurut aku. Kita bedah dan kita lepas dari yang mungkin teman-teman pada punya pertanyaan gitu, kayak panas atau apa segala macam. Tapi dari sisi saya sebagai seorang aktoran gitu ya, melihat karakter Nadine ini sangat-sangat menarik banget, kompleks banget, punya isu trauma dari dia kecil, kehilangan yang begitu dalam sehingga mengganggu dia secara emosional gitu. Secara emosi dia memang bukan perempuan yang gampang untuk di handle gitu. Terlepas lagi mungkin ya kita tahu bahwa memang hubungan dengan suami memang agak sedikit unik ya. Dan ini tidak lepas dari kondisi psikologis Nadine sendiri. Kalau aku melihat Nadine adalah sosok yang sangat gelap hidupnya gitu. Gelap dalam artian dia adalah orang yang sangat menderita di dalam hatinya, sangat kosong, sangat bisa agresif dan juga bisa sangat posesif at the same time karena jarang merasakan cinta yang tulus yang dia rasain gitu. Jadi kehilangan demi kehilangan yang udah dia rasain, dan bahkan dia juga ngerasa bahwa cinta itu apa sih gitu. Oh, cinta itu adalah pengabdian yang seperti dikatakan suaminya gitu. Jadi dia hanya tahu itu gitu. Dan itu bertahun-tahun menggelut di dalam diri dia sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang harusnya dilakukan dan tidak. Jadi dia terabas aja gitu. Dia tipikal orang yang memang tidak menggunakan logika, tapi perasaannya dia yang sudah mengendalikan hidupnya gitu. Jadi kalau aku melihat Nadine ini sangat-sangat gelap ya gitu, kayak harapan itu nggak ada di dia gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sesuatu yang menurut dia ada harapan baru dan dia nggak mau melepaskan itu. Dia nggak mau sesuatu yang nggak pernah dia rasain itu lepas. Akhirnya menimbulkan sisi gelap dari seorang Nadine adalah apapun yang membuat dia bahagia itu harus dipertahankan, obsesifnya dia gitu. Jadi memang Nadine ini karakter yang aku kalau nginget dia itu kayak nyesek gitu, kayak oh my god aku nggak mau sih ada di dia gitu, karena memang dia secara psikologis tidak dalam stage yang normal seperti kami ini atau kita ini gitu. Jadi memang ya orang yang ada di situasi itu kalau menurut aku ngelihatnya gelap aja gitu, kayak ngelihat matahari itu seperti ngelihat mendung gitu loh, kayak hidupnya tuh so gloomy gitu. Maksudnya dia mencoba menutupi semua itu, tapi deep down she's not happy gitu loh, and dia nggak tahu gitu. Oke Kak Luna, butuh waktu berapa lama Kak mendalami peran yang satu ini? Sebenarnya ini lebih kayak imajinatif bahwa seorang Nadine itu memang seperti ini gitu. Dalam aku membaca skrip, oh memang she's in that path gitu, bahwa dia seorang yang bisa dibilang ada gangguan gitu ya, bipolar lah gitu. Kalau aku sempet ini sih kayak ketemu seseorang yang memang openly saying that dia mengidap dia mengalami bipolar gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu bahwa ternyata ya dia terlihat normal seperti kita gitu, tidak ada spesifik fisik ataupun secara
apa ya, appearance itu terlihat berbeda dari kita sama sekali tidak ada, tapi itu terjadi perbedaan apabila ada guncangan emosi yang datang ke dia gitu. Dan itu yang aku pelajari gitu, bahwa oh oke, gitu, bahwa emotionally unstable itu ya doesn't mean harus terlihat tidak normal orang gitu. It's just if something happen to her, memang reaksinya akan lebih berbeda dibandingin kita yang mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat secara jasmani dan gitu. Jadi reaksinya tuh nggak akan berlebihan gitu. Makanya sebenarnya menurut aku cerita ini sangat karakter driven ya. Cerita ini bergerak karena si karakternya Nadine, karakternya Alex, karakternya Lara, karakternya Erwin dan teman-teman yang lain itu bergerak karena memang karakternya yang menggerakkan cerita ini. Jadi itu yang membuat something is different about this series gitu, yang kayak sangat-sangat seru untuk diikutin karena memang karakternya unik semua. Karakternya sangat ya beda-beda sehingga menghidupkan si episode demi episode itu, eskalasinya tuh tambah seru, tambah gila lah gitu. Oke, cukup Kak Luna, terima kasih. Tepuk tangan untuk Luna Maya. Selanjutnya Mas Darius, izin. Aduh, Mas, ini ada tantangannya nggak ketika mengetahui, oh saya perannya seperti ini. Dalam proses syuting ada tantangannya nggak yang dirasakan Mas Darius? Selamat sore. Apa kabar? Pertanyaan pertama langsung tantangan. Banyak. Tantangannya banyak ya. Menciptakan sebuah karakter yang baru itu selalu proses yang menarik. Dan dalam dua produksi yang aku ikutin bareng sama Hitmaker, kita sebagai aktor benar-benar dikasih wadah, dikasih ruang, dikasih waktu untuk punya semua bahan yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan karakter. Untuk WTV original Main Api ini, karakter Alex Bastian sebenarnya kalau aku lihat mungkin ini orang yang kebanyakan ya, bukan eksekutif muda, tapi dia punya satu pekerjaan spesifik sebagai arsitek yang lagi naik daun, karirnya bagus, keluarganya bahagia, kelihatannya bahagia ya, punya istri yang taking care of him, and juga anaknya 2 gitu kan, dan kelihatan happy dari luar, tapi ternyata di dalam menyimpan banyak masalah gitu. Dan aku yakin banyak di antara kita di luar sana yang juga dalam situasi yang sama gitu. Tapi yang membuat menarik adalah pemikiran dan pilihan-pilihan yang akhirnya diambil oleh Alex gitu. Dan tantangannya sebagai aktor udah pasti memahami isi pikiran si karakternya. Dan buat aku, Alex itu terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia fragile banget. Dan gak gampang buat seorang laki-laki yang biasanya punya ego yang tinggi untuk menerima bahwa oh ternyata kita juga punya keterbatasan. Yang kita pikir kita dominan, ternyata kita nggak sedominan itu dan harus berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih dominan dan menentukan arah hidup kita selanjutnya. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh Alex bukan berdasarkan apa yang dia inginkan dalam kontrolnya dia sendiri, tapi dipengaruhi sekali oleh kontrol seorang Nadine gitu. Dari beautiful escape jadi trying to find a way to escape. Gitu, jadi menarik banget. Dan proses ini kita jalanin bareng-bareng, dan ya mudah-mudahan tergambar dari apa yang teman-teman tadi sudah lihat. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Darius ya. Aku masih mau sama Kak Darius pertanyaan selanjutnya tadi. Sabar, nggak usah emosi. Kak Darius, proses syutingnya kan juga lumayan seru ya. Scenes apa sih Kak yang sampai sekarang bikin gak bisa lupa? Scenes yang mana? Atau mungkin scenes yang paling berat? Kamu mau jawaban yang mana? Yang paling apa? Kalian mau jawaban yang mana? Jujur Kak, jujur. Tolong. Ya, mungkin scene akhir. Ya ada banyak sebenarnya. Karakter Alex bersama Nadine, Alex bersama dengan anak-anaknya, Alex dengan Lara istrinya itu punya bahkan Alex sama ibunya itu juga punya memorable scenes menurut aku, dan main ini juga tingkat emosinya beda-beda banget.
of course paling roller coaster ya sama Nadine, itu udah pasti gitu ya, dari yang Udah Kak, cukup sampai situ aja. Cukup. Jangan kasih minum kehausan kami Kak, jangan. Sampai Ya gitu dah, saya juga nggak mau lanjut, khawatir ya. Tapi menurut aku Nadine mau melanjutkan mungkin? sabar. Tapi menurut aku karena cerita ini menarik sekali, dari skrip kita udah dapat skrip yang kuat banget, episode 1 sampai 10. Jadi begitu banyak memorable scenes yang buat aku berkesan, dan secara emosi juga butuh energi yang tepat ya untuk nyalurin itu gitu, untuk memainkan itu. Gitu. Udah Mas. Cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Darius, luar biasa. Selanjutnya Kak Udi, apa kabar, sehat? Sehat. Aduh Kak, pertanyaannya, mendapatkan peran yang satu itu, sulit nggak sih Kak mendalaminya? Sulit, sebenarnya lebih kayak dapat karakter seorang ibu dan juga seorang istri, itu kayak relate lah buat aku. Tapi mendapatkan suami yang kelakuannya begini itu susah ya. Itu sangat sulit. Jangan sampai itu terjadi ya. Untung film ya Kak. Jadi kayak sulitnya ya ini kayak ya kita happy, terus ada juga ternyata di dalamnya aku sama Alex juga ada masalah biasa rumah tangga gitu. Tapi di sisi lain juga aku bingung harus menjadi istri yang nurut sama suami atau harus nurut apa kata mertuanya gitu. Jadi itu yang bikin kesulitan sampai akhirnya itu jadi masalah besar di dalam keluarga, dan mungkin itu juga jadi adanya si Beautiful Escape ini ya gitu. Tapi yang jelas Lara ini mencoba untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik juga untuk kedua anaknya. Tapi mungkin ada salah yang mau diprioritasin tuh yang mana gitu. Karena Lara ini juga dia nggak hanya menjadi full ibu rumah tangga, tapi dia juga pekerja gitu. Dia punya restoran, dia harus atur semuanya gitu. Dia yang turun tangan langsung. Jadi itu yang buat Lara ini punya tidak banyak waktu untuk suami dan anaknya gitu. Tapi di sisi lain aku melihat suamiku kepada anak-anaknya itu sangat ya ayah banget gitu. Dia sangat peduli gitu. Cuman untuk ke istri dan ya untuk suami istri ini agak kurang hubungannya gitu. Itu Makanya jangan pulang malam-malam. aku malam, aku mending malam, dia pagi, Oh, iya malam bener. nggak pulang. Nggak pulang, iya benar. Mending mana? Iya benar. Aduh. Wah ini Mending mulai. ketemu Nadine aja lah. Aduh, speechless saya ini. Oke, Kak Audi memerankan sebagai Lara Bastian. Emosinya kebawa ke kehidupan nyata nggak sih? Atau sebel beneran nggak lihat Kak Darius? Nanti jawab nih kalau nggak. Tolong jawab yang jujur. Sebenarnya ya kalau sebel nggak, cuman kalau pas adegan yang memang harus sebel, aku sebel beneran gitu. Karena gila ya suami aku begini gitu, dan ngebayangin kalau itu suamiku beneran gitu. Jadi Sabar kayak Mbak, sabar. udah emosi. Ini bukan di kehidupan nyata, sabar Mbak. Iya, coya ya. Tapi pokoknya ya kalau sebel ya enggak lah. Cuman memang kelakuannya, bukan kelakuan Alex ya, Dariusnya tuh yang mau nyebelin. Oh, iya. Ya. Dariusnya, bukan Alexnya. Apa perlu kita kuak ya ini kelakuan Darius sebenarnya? Cukup Kak Udi, tepuk tangan untuk Kak Udi Mariska, izin luar biasa. Selanjutnya, Tuan, Pak Erwin, pertanyaan pertama, apa yang dibayangkan ketika memegang cambuk itu sebenarnya? Di dalam adegan tadi Pak Erwin terlihat sangat menikmati. Oke, pertanyaannya, mendapatkan skrip seperti itu, Kak, bagaimana responnya Kakak pertama kali? Oke, selamat sore. Sore Tuan. Emang sih sejak main di sini banyak yang manggil Tuan sih. Akhirnya. Tapi ya mendapatkan peran. Memang Nadine ini memang nggak bisa ditolak. Apanya? Oke, kesan saya menerima pekerjaan ini sebagai peran Erwin ini,
Memang saya belakangan ini lagi senang dengan karakter yang kompleks. Karena selama bertahun-tahun saya selalu memerankan karakter protagonis, bapak yang baik dan sebagainya. Dan kali ini begitu ditawarkan oleh Hitmakers, oleh Bro Rocky, jadinya saya yakin bahwa ini adalah tantangan. Apalagi yang terlibat di sini adalah mostly teman-teman semua, termasuk sutradaranya Rizal Mantovani. Akhirnya finally, dari dulu kita sering ngobrol, pengen banget kerja sama sama lu, tapi kapan? Akhirnya ketemu lagi di sini. Dan kolaborasi kita, tukar pikiran, akhirnya kita bisa menemukan satu esensi yang baik untuk bisa diinjek ke karakter Erwin ini. Jadi karakter Erwin ini mungkin kalian sudah nonton. Dia adalah seorang pria sukses, perfeksionis, pekerja keras. Bahkan dalam pernikahan dia kayaknya sepertinya tidak memikirkan mau punya anak. Dia fokusnya hanya kepada karya-karya dia dan Nadine. Jadi Nadine itu dia menganggap sebagai satu pasangan, satu figur yang harus dia jaga, dia protect, dia berikan segala-galanya dengan love language-nya dia. Tapi ternyata memang bukan cuma sampai di situ aja. Tapi ternyata memang Iya Tuhan, siap. Love language-nya physical attack kayaknya ya. Iya, dan Di attack banget, walah. Maaf. Dan ternyata ya dia boleh dibilang adalah salah satu karakter yang pria yang bisa mengerti Nadine. Izin Ya. Tuhan, Nadine ingin menanggapi sepertinya, silakan. Nggak dari tadi, kayaknya lu tuh pengen jadi body double gue ya? Kalau butuh beberapa ganti aku siap. Bercanda Tuhan, bercanda Kita silakan. dicambuk lu. Tapi emang jujur sih, tantangan sebelum nyampe ke pertanyaan itu saya jawab aja ya. Iya. Jadi tantangan terbesar memang di series Main Api ini adalah ya bagaimana kita mengeksplorasi adegan-adegan itu. Mencambuk itu ya Tuhan ya. Jadi jujur memang penyimpangan ini memang kita berusaha untuk tukar pikiran dan melalui satu eksplorasi, dan juga kemudian kita juga ada teknis yang harus dipersiapkan, dan akhirnya semuanya bisa dieksekusi dengan nyaman, khususnya dengan lawan main yaitu Luna. Iya, luar biasa. Proses komunikasinya gimana kalau bisa dicontohkan mungkin Pak? Sama Kak Luna waktu mau memulai scenes itu. Izin Luna gitu. Tapi- Aku cambuk ya. Enggak ya, enggak gitu ya. Biasanya sih memang Erwin hanya simple ya, dia cuma ngomong satu-satu tapi that's an order. Itu bukan request, it's an order. Jadi ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Waduh. Traveling nih mulai gitu lagi. Buka Tapi baju. ini ya, Siap. tapi boleh ini nggak sih, boleh aku tambahin ya? Aku di sini pengen ngucapin apresiasi atau say thank you untuk Hitmaker dan juga Rocky Sore dan Mas Rizal untuk memberikan kenyamanan terutama ke kami para pemain ya. Nyaman itu paling penting gitu loh. Jadi selama proses syuting, boleh aku ceritain ya mungkin ya. Jadi proses syuting ini yang kalian lihat sama yang kita alamin itu benar-benar seprofesional itu. Mungkin selama di Indonesia gitu aku belum mendengar ada proses syuting yang seprofesional ini gitu. Mungkin aku dengar dari teman-teman ada beberapa produksi yang memang mengharuskan ada adegan tapi tidak ada protokol dan prosedur yang tepat gitu. Tapi di Hitmaker dan Rocky dan juga Mas Rizal memberikan kenyamanan itu kepada kami gitu. So aku ngerasa perlu terima kasih banget juga dan juga buat WeTV memberikan itu ke kami. Pertama, protokolnya tuh luar biasa. Setiap ada adegan apapun itu kita close set. Yang hanya boleh masuk ada berapa orang ya Mas? 6 ya? 6 apa 7 ya? Gitu. Yang memang kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Itu ditutup, handphone nggak boleh masuk. Sama yang aku benar-benar apresiasi adalah si memory card itu hanya tertuju kepada satu orang dan yang menerima di kantor. Dan itu harus tanda tangan. Jadi proses nyampe di ruang editing itu hanya si satu kurir itu dengan si yang akan menerima yang bertanggung jawab. Jadi kebocoran itu akan sangat bisa kebaca alurnya kemana. Itu menurut aku safety banget gitu. Terus juga kedua adalah adanya IC. IC itu adalah intimacy coordinator yang membuat proses syuting kita tuh sangat gampang dan nyaman karena it's so technical
seteknis itu sampai kita nggak ngerasa jadi kayak awkward gitu, kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih udah di prepare sebelumnya. Bahkan pas kita reading, Mas Rizal udah punya workshopnya, udah ada kayak koreografi gitu, ada koreografi. dan kita di lokasi itu udah tahu shotnya kebutuhannya apa aja, bukan yang nyari lagi yang oh harus ini harus itu, enggak, tapi udah jelas oh shotnya ini, jadi kita udah tahu apa aja gitu. Kita bahkan workshop dari ya ibaratnya dari trustingnya, dari apanya itu semua koreografi gitu. Bahkan saya juga pengen ngucapin terima kasih juga Mbak Putri itu sebagai our IC coordinator gitu, intimacy coordinator, Putri Ayudia, dan dia certified untuk IC gitu. Jadi memang bukan abal-abal, ini bukan suatu hal yang oh asal ada begini supaya laku supaya gitu, enggak, tapi ini it's very professional gitu. Sampai Mbak Putri juga ada di lokasi ngecek semuanya dan bahkan punya kit gitu loh. Kit itu apa sih? Mau dari permen, mau dari celana dalam khusus laki-laki yang melindungi bagian intim dan bahkan juga perempuan, itu kita lengkap semua. Bahkan ada bola yang untuk supaya antara badan si pemain 1 dengan 2 itu ada jarak tapi tidak terlihat. Segitu profesionalnya gitu. Jadi supaya teman-teman juga tahu bahwa produksi ini tuh bukan cuma sekedar oh asal adegan aja, tapi itu sebuah terkonsep yang sangat matang gitu. Jadi aku apresiasi banget bahwa kita sebagai aktor, kita sebagai pemain nggak merasa ini sesuatu hal yang tabu dan agak membuat kita jadi kayak risih gitu, kayak tapi it went naturally, it went memang si karakter ini melakukan hal ini, bukan Luna Maya lagi atau Darius atau Audi atau Marsmino lagi gitu, tapi udah menjadi si karakter itu dengan teknis yang luar biasa. Jadi terima kasih buat Pak Rocky, Hitmaker, dan WTV dan juga Mas Rizal sudah memberikan kenyamanan itu kepada kami gitu, sehingga membuat kami itu juga nggak menjadi beban gitu. Dan thank you once again gitu. Jadi mungkin ini informasi aja ya buat teman-teman, jadi tahu bahwa prosesnya itu sedemikian profesionalnya. Oke, terima kasih Kak Luna, tepuk tangan buat Kak Luna. Kita akan melempar 2 pertanyaan dari audiens. Silakan untuk yang menanya sesuatu terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mohon izin mungkin dari rekan media atau tamu undangan. Silakan, boleh minta mikrofonnya, izin satu. Baik. Luar biasa. Iya, mohon izin Bapak nanti disebutkan nama dan juga bertanya untuk siapa hari ini. Silakan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin tanya ke Luna Maya dan Darius. Ini bukan kali pertama bertemu atau beradu acting, karena sebelumnya Sumala juga sukses, 1, sekian juta penonton, selamat. Nah, ketika bertemu lagi dengan cerita yang berbeda, apakah memang sudah langsung satu frekuensi atau masih butuh penyesuaian, khususnya tentang details karena temanya juga sensitif? Terus pengen tahu juga seperti apa kalian bondingnya sehingga ketika onset udah ngerti mau ngapain, dan Kak Luna percaya sama Darius, Mas Darius juga percaya dengan Luna Maya, karena percaya juga itu penting. Makasih. Betul, thank you so much Mas Wayan ya. Satu tadi yang aku lupa kasih tahu adalah proses sebelum kita syuting lagi reading itu kita harus isi formulir. Kita harus isi formulir gimana kita konsen terhadap hal yang akan kita lakukan. Body part mana aja yang boleh disentuh oleh lawan main. Apakah ini oke, ini oke, ini oke. Yang nggak oke mana aja, kita harus kasih tahu yang mana aja. Jadi pada saat kita udah menuliskan yang tidak oke, lawan main kita udah nggak boleh sentuh itu. Jadi caranya adalah nanti itu bagian teknis Mas Rizal sama IC coordinator yang membuat seolah-olah itu tersentuh, padahal itu tidak. Jadi IC kita itu sangat detail banget, jadi kita juga tanda tangan kesepakatan konsen terhadap apa saja body part yang boleh disentuh dan apa yang membuat kita boleh nyaman dan tidak, yang boleh terlihat di layar atau tidak. Makanya sebenarnya boleh dibilang nggak kita ada body double? Udah diomongin ya? Sorry, Oh iya, jadi kita memang ada body double ya, gitu. Kalau ada telanjang. Kalau ada, ada nggak sih? Gue juga nggak tahu. Ada. Oh gitu ya. Kalau buat nudity. Ya, jadi sedetail itu dan seprofesional itu, bahkan membuat kita juga jadi oke,
ya pastinya pada saat kita sudah siap, pastinya kita sama Darius sepakat ya bahwa ini udah atas atas kerjasama yang baik supaya ini bisa berjalan lancar. Jadi tidak akan ada hal sensitif yang akan mengganggu kita sebagai aktor gitu. Jadi itu udah diomongin dari awal. Dan kedua juga kita udah kerjasama, udah mungkin kita sama-sama merintis kali ya, dari video klip, dari series, dari film love. Mungkin kita tiap ada berapa fase ketemu berapa tahun sekali ya. Cuma baru tahun ini kita ketemu lagi dan back to back sih projectnya. Jadi aku thank you banget gitu Darius dan juga maksudnya Donna juga memberikan kenyamanan juga buat kita, pasangan kita masing-masing, dan semuanya itu tidak ada gangguan dari hal itu gitu. Males kan kalau terganggu kan gitu. Nah itu udah sangat-sangat luar biasa. Environment-nya juga menyenangkan, dilakukan secara profesional, secara pribadi juga profesional. Akhirnya ya yang mengalir ya memang si karakter Nadine dengan Alex gitu. Dan secara pribadi Luna dengan Darius, kita sangat berhubungan baik, profesional, dan kita berteman di luar screen gitu. Jadi I think we have that connection based on respect and trust gitu. Dan itu udah terbuild bertahun-tahun. So I have good respect untuk Darius dan Donna dengan semuanya, dengan pekerjaan dia, vice versa I hope gitu. Jadi kedepannya sangat-sangat nyaman lah gitu. Bahkan kita banyak ngobrol gitu. Oke, sorry ini aku pegang sini ya gitu. Atau aku gimana gitu. Jadi udah komunikasinya tuh bukan yang kayak sorry, aku nggak enak, bukan gitu lagi. Sorry ini aku pegang sini, nanti soalnya kameranya dekat situ. Udah teknis omongannya gitu. Jadi yeah, we're being very professional, so I don't feel jadi awkward. Itu yang paling penting gitu loh. Dan ya mungkin Darius ada yang mau ditambahin, panjang ini soalnya. Silakan Mas Darius di sini. Iya, udah cukup detail dijelasin sama Luna ya. Tapi aku setuju sih, ada dua hal kunci mungkin. Yang pertama profesionalisme sebagai seorang aktor, kita lakukan apa yang memang jadi tuntutan karakter, dan juga hasil diskusi kita bersama selama proses persiapan dan bersama dengan produser dan sutradara juga. Yang kedua respect sih. So I respect everyone di produksi as a human being, dan itu penting banget. Dan dari sana kita bisa punya pijakan, landasan apa yang boleh, apa yang enggak, tanpa kita harus jadi muncul sebuah friksi, karena kalau udah kayak gitu pasti nggak enakan gitu. Jadi berangkat dari dua itu, kita punya niat untuk membuat sesuatu yang memang sesuai dengan tuntutan skenario, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan karena persiapannya matang banget, jadi ketika kita akan memulai sebuah adegan, udah nggak banyak pertanyaan lagi. And then ya itu, larinya adalah ke teknisnya gimana gitu. It seems complicated, but actually ketika udah dijalanin nggak se-complicated itu, lebih simple. Dan along the way akhirnya kita tahu, oh ternyata teknisnya begini ya. Berarti udah secara otomatis kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Cukup? Mas Wayan cukup? Mas Wayan. Tepuk tangan dong untuk hadir di sebelah kalian. Oke, last question, silahkan pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya mungkin? Dari rekan media? Atau dari tamu undangan yang hadir? Mana? Oh iya, silahkan. Baik. Silahkan disebutkan dari mana, namanya, dan bertanya untuk siapa. Izin. Saya Yovan dari Movie Goers. Mau tanya ini untuk scene BDSM-nya tadi ya. Itu ada riset tertentu nggak? Mungkin dari Mas Marcelino Revanya dengan Mbak Luna. Kemudian juga ini kan masih ada 9 episode lagi ya. Kira-kira apa yang dijanjikan dari filmmaker dan WTV untuk episode-episode berikutnya nih? Tadi kan udah dibilang ini psychological thriller. Saya berharap Nadine bisa seheboh Alex Forrest atau Catherine Trammell gitu ya di Basic Instinct dan filmnya Glenn Close itu Fatal Attraction. Tapi saya kalau di film kan filmmaker ini terkenal gore-nya, apakah nanti ada gore gitu? Thank you. Baik, mungkin
yang akan menjawab terlebih dahulu. Mohon izin, Pak Rocky izin ingin menjawab, silakan. Karena ini series, jadi kita bukan sebetulnya fokus di gore. Karena kan kalau orang nonton di rumah maunya kan santai, enjoyment. Jadi memang Hitmaker nggak mengeluarkan gore atau hantu di film ini, di series ini. Tapi ada sesuai dengan role-nya lah. Ada beberapa violence tapi secukupnya, tapi nggak terlalu menjijikan, right? I think. kalau menjijikan sih enggak, tapi ganas ya. Ya ada. Maksudnya pertarungan final battle-nya tuh cukup intens ya, Mas Rizal. Kita Iya. bikinnya kayaknya 3-4 hari ya terakhir. Episode 10 gokil sih, karena tadi kan kulminasi daripada keputusan dari semua karakter, sehingga snowballing terus akhirnya di 10 gila sih. Semoga memuaskan. Eskalasi dari ketidakpuasan Nadine itu berujung ada No darah. spoilers. Iya, no Pokoknya spoilers. tegang lah. Tegang ya. Oke, kita ke riset BDSM tadi. Oh. Tuhan, silakan merisetnya seperti apa untuk adegan itu, izin. Tadi udah dijelaskan cukup panjang lebar juga dari Luna juga dan Darius. Kita memang semuanya udah seperti koreografi, semuanya udah terstruktur. Jadi semuanya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Terus tingkat kenyamanan yang paling penting, dan memang secara visualisasi jadinya terlihat seperti real karena thanks to acting pemain-pemain yang terlibat. Dan juga jujur memang untuk adegan-adegan itu hebat sih Luna. Dia mau melakukan hampir semua adegan-adegan stuntnya dia sendiri. ada satu adegan juga sedikit meleset, tapi dia ternyata tahan sakit. Terus aku nanya, "You okay?" Tapi bukan yang BDSM ya. Ada yang lain. Ada adegan kekerasan lainnya. Ya pokoknya ya seperti itu loh, semuanya terstruktur dan kita tinggal ikutin aja sih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi untuk all cast dan juga all crew dari WeTV Original Main Api. Kita tutup sesi tanya jawabnya pada hari ini. Mohon izin untuk yang pertama menandatangani, Kak Luna, kami persilahkan menempati posisi, Kak. Izin Kak Luna untuk melakukan penandatanganan poster terlebih dahulu ya. Ya, bersama dengan Mas Darius kami persilahkan juga untuk maju ke depan. Mas Aam, Mbak Audi juga silakan, Kak Audi silakan. Tuan juga silakan izin untuk melakukan penandatanganan poster ya, izin. Silakan. Aduh, saya gagal fokus sama Tuan ini hari ini. Silakan. Kita lakukan penandatanganan poster terlebih dahulu yang dilakukan langsung oleh all cast yang hadir pada hari ini di WeTV Original Main Api. Silakan. Silakan Kak Audi. Baik. Silakan. Mas Marcelino silakan untuk menandatangani poster. Izin. Baik. Cukup? Kalau sudah, mohon izin Kak Luna, Kak Darius, Mbak Audi, dan juga Mas Marcelino untuk kembali ke posisi. Kita akan melakukan sesi berfoto. Oke, boleh berfoto terlebih dahulu berempat bersama dengan poster yang sudah ditandatangani. Silakan. 1, 2, 3. Baik, cukup? Ada request lagi? Teman-teman rekan-rekan media? Luar biasa, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan yang paling luar biasa untuk WeTV Original Main Api. Terima kasih banyak kami haturkan kepada terlebih dahulu produser dari Hitmaker Studio Bapak Rocky Saraya. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali beristirahat.